إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, yang dirahmati dan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita melihat berita demi berita, kenyataan demi kenyataan, lembaran hari demi hari yang penuh dengan realitas yang terjadi di dunia ini antar benua, antar negara, antar pemerintahan, antar kota, bahkan antar keluarga, bahkan antar individu lebih spesifik lagi. Terjadi perselisihan di mana-mana. Perselisihan besar-besaran yang belakangan ini terjadi, tentu semua itu ada hikmah di baliknya yang menunjukkan bahwasanya manusia adalah makhluk yang zalum dan kafar, sering berbuat zalim dan sering kufur nikmat, serta pelit dan juga maruk atau rakus. Kita melihat kenyataan yang terjadi di berita-berita belakangan ini antar negara dari segi politikal maupun ekonomi. Bagaimana USA menerapkan tarif kemudian di-retaliate oleh China dan juga beberapa negara lain. Itu dari sektor ekonomi yang akan memberikan impact dan dampak kepada banyak sekali negara dan boleh jadi termasuk Indonesia. Dan juga memberikan impact kepada bagaimana interest dan minat para investor dalam menanamkan saham mereka di beberapa negara. Belum lagi dengan masalah yang kompleks peperangan antara Rusia dengan Ukraina, yang juga USA ikut campur dan andil di dalamnya, dan sampai detik ini perselisihan tersebut masih belum terselesaikan. Bahkan ada yang menobatkan mungkin bahwasanya itu adalah perang dunia ketiga. Belum lagi beberapa perselisihan. Kalau tadi dari segi peperangan yang membuat banyak fisik bangunan dan juga sosiologi dan psikologis banyak manusia walaupun bukan muslim terancam. Yang di ranah kaum muslimin yaitu daerah Gaza, Palestina pada umumnya atau Gaza secara spesifik dan Rafah. Yang bagaimana sampai detik ini walaupun belakangan hari memang ada ceasefire atau gencatan senjata dari Israel dan juga Hamas, tapi sebenarnya itu belum selesai. Kemudian juga yang tidak kalah parahnya adalah bagaimana sekarang di Sudan, salah satu negara muslimin di tanah Afrika, antara presidennya dengan wakil presiden yang berselisih. Sampai sekian juta dari kaum muslimin Sudan menderita disebabkan oleh itu. Dan bahkan video-video dan reels yang bertebaran di media sosial sebegitu sadisnya. Na'udzubillah min dzalik, ini terjadi perselisihan di muka bumi ini. Dan juga di daerah muslim lainnya yaitu Algeria atau Aljazair yang sedang berselisih juga dengan Perancis, walaupun belum begitu tergaung suaranya, tapi itu sudah terjadi. Ya disebabkan karena Perancis juga dulu adalah koloni atau dulu adalah penjajah untuk Aljazair atau Algeria. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, antara crossing continents atau antar benua atau antar negara ini terjadi ikhtilafat, perselisihan, tanazu'at, musyajarat, dan segala perselisihan, pergesekan, sampai bunuh-bunuhan, bom-boman dan seterusnya.
hal-hal yang justru lebih parah dibandingkan bagaimana perselisihan di zaman-zaman lampau, di zaman para nabi. Kalau dulu kita melihat bagaimana perselisihan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kerajaan Ratu Bilqis yang kemudian Allah Ta'ala takdirkan pada endingnya Ratu Bilqis mendapatkan hidayah. Dan juga bagaimana dahulu kala peperangan demi peperangan yang itu paling hanya beberapa negara saja. Namun sekarang seperti hampir semua negara seolah-olah seperti ingin campur dalam peperangan atau mendapatkan impact dari sebagian perang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu dari ranah kenegaraan dan antar benua, maka ada pula dari ranah yang paling mikro, yaitu ranah keluarga. Antara suami dengan istrinya, antara suami dengan, antara bapak dengan anaknya atau ibu dengan anaknya, bahkan antara anak-anak dengan anak-anak lainnya. Dan semua itu terjadi perselisihan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keduniaan, hawa nafsu, ketidakpahaman, kejahilan, dan tidak berilmunya banyak manusia menyebabkan terjadi perselisihan ini. Kalau antar negara, sebab asal perselisihan adalah tamak dan jahl, ketamakan, kerakusan dan kebodohan akan hakikat dunia, sehingga semua orang memburu dunia dan mereka berselisih dengannya, bertaruh nyawa dan juga bertaruh harga diri demi dunia. Begitu juga di ranah keluarga. Perselisihan seringkali muncul karena kejahilan, ketidaktahuan, tidak memiliki ilmu, dan juga hawa nafsu serta kerakusan. Ketahuilah di akhir surat At-Taghabun kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min auladikum wa azwajikum fitnah. Wa inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian atau di antara pasangan-pasangan kalian, ini berlaku untuk suami ataupun istri. Di antara pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian adalah musuh buat kalian. Adalah musuh buat kalian. Di antaranya, tidak semua istri, tidak semua suami, dan tidak semua anak. Tetapi ketika kita melihat adanya permusuhan di internal keluarga, yang sampai kita bergeleng-geleng kok bisa terjadi sampai sebegitunya, maka ketahuilah bahwa ayat sudah tersuratkan dalam At-Taghabun, dan kenyataan sudah tersiratkan dalam takdir, bahwasanya itu pasti akan terjadi di sebagian keluarga. Menjadi musuh yang dahulunya saling mencintai, maka sekarang bermusuhan. Baik kemudian berujung pada perceraian, ataupun masih bersatu secara fisik, namun tidak pernah bersatu secara makna dan batin. Maka ini menjadi permusuhan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'fu wa tasbiru, seandainya kalian memaafkan dan bersikap sabar terhadap segala perselisihan yang memang Allah Ta'ala katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian buat kalian. Ketika kita tahu dunia ini adalah tempat dan negeri ujian, maka hendaklah kita tidak lari dari kenyataan dan ujian, karena kaburnya kita dari kenyataan akan kita hadapi kenyataan berikutnya. Berlarinya kita dari ujian akan menuju ujian berikutnya. Karena selama nyawa masih ada di raga di dunia ini, maka kita tidak akan lepas dari ujian demi ujian. Kata Allah Azza wa Jalla, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai ujian. Maka seseorang ketika mendapatkan fadilah, keutamaan, mendapatkan rizki, mendapatkan kenikmatan, maka hakikatnya itulah ujian. Memang itu nikmat, tapi di balik itu ada ujian. Dan nikmat dunia ini tidak ada satupun kecuali memiliki tumbal atau memiliki hal yang justru kita tidak sangka bahwasanya itu adalah kekurangan dunia. Tidak ada kenikmatan maksimal di dunia ini, melainkan pasti ada yang kita korbankan. Ada ujiannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pantaslah Allah Ta'ala katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan keturunan kalian itu ujian buat kalian. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala terapkan dan takdirkan pada suratan takdirnya ujian buat kita sampai akhir hayat kita, lalu apa kira-kira reward yang akan kita dapatkan? Maka kata Allah Azza wa Jalla setelahnya, wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ganjaran yang agung.
Lalu apa korelasinya antara tema asli dari khutbah ini tentang perselisihan? Tema aslinya tentang perselisihan, bahwasanya jemaah sekalian rahimakumullah, kalaupun perselisihan di dunia ini tidak akan pernah terhenti, baik antar negara, itu kalau secara makro, atau paling mikronya antar anak, antar orang tua, antar pasangan, kalau dibawa sampai mati, maka sesungguhnya kata Allah di surat As-Sajdah ayat ke-25, Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang akan memberikan keputusan antar mereka terhadap apa yang selama di dunia mereka perselisihkan. Jemaah sekalian rahmani rahimakumullah, tidak ada seorang pun dari kita para pemilik nafas insani di alam dunia ini dan yang sedang hadir di majelis khutbah Jumat ini, melainkan pasti pernah merasakan dan mengecap perselisihan. Bahkan mungkin sebagian dari kita ada yang sedang memang dalam kondisi berselisih dengan keluarganya, atau temannya, atau koleganya, atau rekan kerjanya, atau siapapun itu dari hamba Allah. Sehingga kadang-kadang perselisihan itu membuat goresan-goresan yang melukai dan membuat salat menjadi tidak khusyuk, membuat dendam bertalu-talu di kalbunya. Kalau memang perselisihan itu disebabkan kesalahan dirinya, maka bertaubatlah kepada Allah. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dan kemudian minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi atau selisihi. Adapun kalau misalnya perselisihan itu disebabkan oleh dosa lampau kita, yang kemudian Allah Ta'ala hukum kita dengan perselisihan sekarang, maka minta ampun kepada Allah dan kembalikan hak orang yang pernah kita zalimi, atau perbaiki nama yang pernah kita coreng namanya, atau perbaiki segalanya. Yang dengan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki urusan kita. Adapun jika memang perselisihan ini yang terjadi sekarang bukan kita penyebabnya, tapi memang qaddarallah, Allah Ta'ala sedang menguji kita dengan orang yang mungkin berbuat zalim pada kita, maka sabarlah dan yakinlah, karena orang-orang yang sabar Allah Ta'ala bersamanya. Kata Rabb kita azza wa jalla, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kata para ulama ahlu sunnah, al-ma'iyyah itu kebersamaan di sini adalah al-ma'iyyah al-khassah, yaitu kebersamaan yang khusus, yang spesial, yang mengandung at-ta'yid wan nasr, yaitu bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ila mata hadzal khilaf, sampai kapan perselisihan ini? Maka jawabannya adalah wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang memaksakan diri untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya betul-betul akan bersabar. Kadang kita mengatakan, kesabaranku ada habisnya, kesabaranku ada batasnya. Sebenarnya kesabaran manusia itu awalnya tidak ada batasnya. Yang memberikan batasan itu ya diri kita sendiri. Yang memberikan limit dan boundaries adalah kita sendiri. Sehingga habis batasnya, habis kesabaran kita. Padahal kata Nabi SAW tadi, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang memaksakan diri untuk bersabar, Allah Ta'ala akan membuat dia akan terus bersabar. Tinggal kita mau bersabar apa enggak. Kalau kita terus bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan yang kata Nabi SAW, innaman nasru ma'as sabr. Kemenangan itu bersamaan dengan kesabaran, dan juga kemudahan dari Allah bersamaan dengan kesulitan. Kata Allah Azza wa Jalla, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sampai diulang, menunjukkan bahwasanya bersama, ma'a di sini bersama, artinya nempel. Musahabah itu sesuatu yang akan selalu nempel. Dengan kesulitan ada kemudahan. Semuanya begitu jemaah sekalian. Hanya kita kadang kurang realize dan kurang sadar. Awareness kita terhadap adanya kemudahan dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla itu kurang peka. Padahal kalau kita pikir-pikir, termasuk misalnya di antara kita yang mengunjungi saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit ini, atau kita lihat mungkin para dokter di sini dan para sivitas dan petugas di sini
yang melihat banyak dari hamba-hamba Allah yang sedang sakit. Tolong berikan mereka wejangan bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pak, Bu, sesungguhnya kata Allah, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Walaupun mungkin pasien ini adalah orang yang bukan muslim, tapi fitrahnya masih ada tentang Rabbul Alamin. Fitrahnya masih ada tentang kesulitan dan kemudahan. Apalagi orang sedang sakit, biasanya kiblat hatinya lebih ke Tuhannya, lebih ke Allah Azza wa Jalla, sehingga lebih lembut dan lebih mendengar nasihat dan mau'izah. Maka berikan motivasi, sesungguhnya di balik kesulitan ini ada kemudahan, kata Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ma'a di sini menunjukkan apa? Kebersamaan. Tidak keluar darinya, tidak luput darinya, dan akan selalu nempel. Kalau kita sadari hal itu, insya Allah di khutbah kedua kita akan menyadari bahwasanya insya Allah Ta'ala kita akan menyadari bahwasanya segala kesulitan yang kita hadapi itu ada kemudahan yang Allah Ta'ala bukakan untuk kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa al-mujtaba nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang tadi kita janjikan beberapa detik lalu, untuk memberikan kesadaran pada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah dan kesulitan atau apapun yang membuat kita tidak tenang, tidak nyaman, dari kesulitan al-usr, yaitu kesulitan, sesungguhnya ada yusr bersamaan dengan itu. Dan jalan keluar, kata Nabi SAW, bersamaan dengan adanya kesabaran. Siapa yang bersabar, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Dan kata para ulama, sabar, yakin, dan takwa itu yang akan membuat seseorang akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Misalnya, dalam masalah perselisihan suami istri, jemaah sekalian. Mungkin kita merasa kalau itu perceraian atau semisalnya, maka itu musibah, betul musibah. Tetapi ketahuilah kalau Allah Ta'ala memberikan satu ujian dan musibah, ada nikmat yang Allah berikan tanpa kita sadari bersama dengan itu atau setelah itu. Apalagi kalau misalnya dalam urusan cerai dan semisalnya kita tetap menerapkan ketakwaan, maka Allah Ta'ala akan berikan yang lebih. Anda lihat di juz 28 di Al-Quran, ada surat namanya surat At-Talaq. Dan di surat At-Talaq 2 halaman ini, berulang kali Allah Ta'ala mengingatkan agar bertakwa. Kenapa begitu? Karena umumnya dan rata-rata di pengadilan atau misalnya urusan perceraian umumnya pada nggak ada yang bertakwa. Kebohongan lah, pembongkaran aib lah, pencacian lah, ghibah, namimah, adu domba, dan seterusnya nggak bertakwa. Jadi susah untuk bertakwa ketika menghadapi perceraian, jemaah. Makanya Allah ingatkan, bertakwalah. Maka barang siapa yang misal saja, dan kita tidak mendoakan, di antara jemaah yang kalbunya sedang terpecah-pecah dengan ambang kehancuran keluarga, semoga Allah perbaiki urusannya. Namun bertakwalah kepada Allah, apapun nanti jadinya, apapun nanti akhir finalnya bagaimana, bertakwalah kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Wahai hamba Allah, wahai pria, wahai laki-laki yang masih punya hati, yang memang tidak pernah menangis di depan insan, namun di depan Rabbnya dia bersimpuh dan menghadapi ambang yang sulit, menghadapi keadaan yang sulit di keluarga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan way out, jalan keluar. Bukan cuma itu, Allah Ta'ala akan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka.
Segala sesuatu yang surprising dan itu sesuatu yang positif itu akan lebih membuat dalamnya kenikmatan mendapatkannya. Maka orang-orang bertakwa kerap kali mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah dia prediksikan itu terjadi. Itu impact dari ketakwaan. Kemudian Allah anjurkan bertawakal, serahkan urusan pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah itu cukup buat dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak dari keluarga perempuan, maksudnya keluarga istri, keluarga perempuan, ketika terjadi perceraian, itu mereka bicara di mana-mana, nyebarin aib-aib mantan suami dan seterusnya. Itu yang terjadi banyak itu di Indonesia ini. Itu menunjukkan tidak tawakal pada Allah. Kenapa? Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal pada Allah, yaitu menyerahkan urusan pada Allah, maka Allah sudah cukup buat dia. Artinya, kalau Anda sudah mencurahkan perasaan pada Allah, maka nggak perlu lagi ke banyak makhluk. Dan barang siapa yang banyak-banyak cerita ke makhluk tentang aib istrinya, aib suaminya, aib orang lain, keluh kesahnya, menunjukkan dia kurang air mata yang ditumpahkan kepada Allah SWT. Menunjukkan tangannya itu malas untuk menengadahkan untuk berdoa kepada Allah SWT. Maka siapa yang banyak berkisah tentang isi dalam kehidupannya, menunjukkan dia kurang ke Allah SWT. Karena orang yang betul-betul mendekatkan diri pada Allah, dia merasa sudah cukup dengan Allah Azza wa Jalla. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang sekarang sedang mengalami kesulitan hidup, baik masalah keluarga, ekonomi, sosial dan seterusnya, apapun itu, warisan dan seterusnya, maka bertakwalah dan bertawakal pada Allah. Allah Ta'ala akan bereskan urusannya dengan cara yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia akan mendapatkan hasil yang paling indah buat dia karena takwa dan tawakalnya. Percaya pada Allah. Dan jangan mudah percaya pada makhluk. Karena Khalik selalu beda dengan makhluk. Khalik itu Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengharapkannya, maka dia tidak pernah mengecewakan. Adapun makhluk, kalau kita berharap padanya, maka pasti ada sesi-sesi kecewa yang kita dapatkan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, perdalamlah ketakwaan kita dan banyaklah kita belajar ilmu syariat Allah Azza wa Jalla dari segi aqidah, fikih dan lainnya. Dan teruslah beramal saleh, bertakwalah pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki segala urusan kita, rumah tangga kita, kehidupan kita, ekonomi kita, kesehatan kita dan segala yang berkaitan dengan dunia dan juga akhirat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر